Ya, gue udah cukup panjang lebar tadi membukanya ya. Jadi ini pertama kali gue live streaming dan agak gagap juga tadi pakai OBS. Gagap pakai OBS, kemudian gue butuh waktu seharian buat ngoprek-ngoprek OBS, nyetingnya, terus bikin layout dan seterusnya. Alhamdulillah, semoga audionya jelas, walaupun kayaknya sih gambarnya kali ya, videonya mungkin agak delay. Koneksi internetnya emang nggak bagus-bagus banget sih. Ya semoga aja walaupun videonya delay, audionya bisa terdengar jelas dan juga informasi yang mau kita bedah pada malam hari ini bisa tersampaikan dengan cukup jelas gitu ya teman-teman ya. Ini sambil kita mulai, kalian coba absen ya. Kalian dari mana? Gue pengen tahu nih teman-teman yang nonton live perdana, live streaming di YouTube ini dari mana aja. Ini gue seneng banget nih, akhirnya gue bisa live streaming juga. Sebelumnya di TikTok pernah, cuma tidak seserius ini. Kalau di YouTube kayaknya lebih seru kalau memang proper kali ya untuk live streaming. Sekaligus gue mau ngenalin, ini gue pakai produk baru, ini mic. Namanya Mauno PDX 100. Halo? Ya, oke kita lanjut lagi ya. Sebentar, gue coba monitoring audionya. Gue khawatir juga audionya nggak begitu jelas. Oke, gue sekalian mau ngenalin ya. Ini produk baru dari Mauno. Ini salah satu mic yang memang sengaja dipakai buat live streaming. Ini namanya Mauno PD 100X. Ini punya banyak banget fitur menarik yang pengen gue sharing ke teman-teman semua. Pertama, mic ini punya bentuk yang dinamis karena ini mic gaming gitu ya. Dia ada lighting atau pencahayaan RGB. Ini keren banget. Teman-teman bisa langsung lihat di sini. Ini warnanya bisa gonta-ganti sendiri RGB atau bentar. Ini ada tombolnya di bawah sini nih. Ini kalau ditekan, bentar. Oke, ini kelihatan nih. Kalau kalian tekan warnanya bisa stabil untuk satu warna, kemudian nanti dia berubah-berubah. Ini kuning, hijau, biru, pink ya. Ini mati. Nah, ini RGB-nya kelihatan lagi. Ini keren banget. Kalau teman-teman suka live streaming, nge-game pakai mic ini oke banget. Terus mic ini juga pakai pola kutub kardioid yang sangat bagus untuk mengurangi kebisingan atau noise. Jadi kalau ada suara dari samping, kanan, kiri, depan, belakang tuh nggak kedengeran. Jadi memang harus satu arah gitu ya sumber suaranya. Kemudian mic ini juga punya rentang frekuensi yang luas, jadi suara rendah itu terdengar full dan suara tinggi juga tetap terdengar jelas. Mic Mauno PD100X ini dilengkapi dengan Mauno Link yang memiliki fitur pengurangan kebisingan atau noise. EQ, Command Control melalui perangkat lunak, jadi dia ada softwarenya dan juga pencahayaan RGB. Jadi bisa disetting lewat software di laptop atau di tablet gitu ya. Kemudian kita bisa pantau suaranya pakai software tadi. Kemudian dia jacknya atau portnya bisa pakai USB Type C, bisa juga pakai XLR. Nah ini bisa langsung terhubung ke perangkat seluler, bisa pakai laptop, pakai smartphone, dan juga bisa pakai sound card yang profesional karena ada jack atau juga colokan XLR itu. Selain itu dia ada tombol 2-in-1-nya nih untuk ngatur gain mic-nya di sini nih. Dan dia cuma cukup disentuh, tidak perlu ditekan, bisa ngatur gain atau juga volume mic-nya atau juga volume untuk monitoring audionya. Jadi satu tombol bisa untuk
dua manfaat. Terus ya ini juga ada tombol mute-nya, keren banget lah pokoknya. Jadi teman-teman wajib nanti kalau kalian mau pakai juga begini, linknya kalian cek di deskripsi video ini ya, deskripsi live streaming ini. Hari ini di apa ya, live streaming perdana kita nggak ngebahas sebuah tema. Jadi kita ngobrol santai dulu aja, karena gue juga memang di live perdana ini tidak pengen ngebahas tema yang spesifik, tapi kita coba diskusi Q&A aja. Ini kebetulan kemarin gue sempat bikin pertanyaan di channel Instagram dan ini masuk banyak banget ternyata. Setelah gue cek, ini banyak banget pertanyaan yang masuk ke channel Telegram. Buat teman-teman yang belum join channel Telegramnya, kalian langsung join aja ya. Bukan Telegram, Instagram. Kalian buka Instagram, cari channel akun Instagram gua, kemudian kalian join di channel Instagramnya. Oke, ini kita mulai beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan. Sambil teman-teman boleh juga nanti yang mau komen, kemudian mau tanya-tanya tentang jualan foto di internet, microstock dan seterusnya, kalian feel free, bebas saja. Oke, kita mulai dari yang pertama. Hal yang harus diperhatikan agar tidak di-ban oleh Shutterstock. Ini kebetulan beberapa pekan ini ya banyak teman-teman yang di-ban sama Shutterstock. Ini kalau teman-teman ngikutin gue di Instagram dan juga beberapa microstocker yang lain di Instagram juga, kita sempat rame kemarin ngebahas ada beberapa YouTuber yang sharing jualan foto di internet, tapi fotonya dari nyolong di Google atau juga di website-website gratisan kayak Pixabay, kayak Unsplash dan seterusnya, Pexel salah satunya. Nah, kita berpendapat juga kayaknya memang itu salah satu yang menjadi alasan si Shutterstock ini bikin random check. Mereka mendisable banyak akun-akun kontributor. Gua nggak tahu di negara lain, tapi di Indonesia cukup banyak yang terdampak. Salah satu alasannya karena di tenggarai, apa sih bahasa Indonesianya, kita ngejual yaitu aset yang kita jual tuh foto colongan lah. Jadi biasanya kalau teman-teman akunnya di disable, kalian akan dapat email dari Shutterstock bahwa ada foto kalian yang dianggap melanggar aturan, melanggar copyright mereka. Nah, itu kalian harus cek atau harus hapus, atau juga ya kalian balas emailnya dan kalian jelaskan ke mereka bahwa itu memang foto kalian sendiri. Terus gimana cara menghindarinya? Ini memang agak tricky, agak susah. Karena ya itu alasannya memang random check banget si Shutterstock ini. Banyak teman-teman juga yang lapor ke gua kalau ya, mereka ini sebenarnya yang disubmit itu memang foto-foto mereka sendiri, nggak pernah nyolong gitu ya, atau juga yang ambil dari website-website yang gratisan itu. Jadi sebenarnya sih nggak ada yang bisa dilakukan kecuali memang ya teman-teman jelasin ke mereka ketika kalian mendapat email disable. Nah ini sekarang pertanyaan di Adobe Stock ya. Foto AI di Adobe Stock judulnya wajib sama dengan prompt atau enggak? Sebenarnya bebas saja. Untuk judul foto AI yang dijual di Adobe Stock itu judulnya bebas saja. Tapi kalau gue pribadi gue samain, karena malas juga gue mikir lama-lama, karena foto AI itu banyak banget yang bisa dibikin dan di submit. Jadi biasanya gue samain aja. Terus
Di iStock foto yang udah upload tapi belum submit expirednya berapa hari? Untuk foto-foto di iStock dan Getty Image itu ada waktu 90 hari sampai foto kalian itu akan otomatis di apa ya, di disable atau dinonaktifkan. Jadi Getty Image dan juga iStock itu punya semacam aturan kalau sebuah batch tidak ada aktivitas apapun, entah itu penambahan aset atau juga aktivitas submit, aktivitas editing dan seterusnya, jadi memang didiamkan aja dalam 90 hari, itu akan di close batch-nya ya. Bukan fotonya dihapus atau hilang, tapi memang cuma batch-nya aja yang dinonaktifkan. Nah, kalau foto kalian belum sempat disubmit di Shutterstock tapi udah dinonaktifkan, kalian mau tidak mau harus upload ulang ke batch yang baru. Oke, kita bahas lagi yang dari channel dulu. Ini udah mulai masuk teman-teman yang dari chat di live chat, live streaming ini. Oke, ada pertanyaan dari K.ina611. Aku daftar Getty Image, kenapa fotonya ditolak terus? Getty Image dan iStock ini memang pendaftarannya agak susah. Banyak teman-teman yang daftar terus ditolak. Bahkan member private group microstock di Telegram itu ada yang sampai 13 kali ditolak dan ke-14 kalinya baru diterima sama iStock dan juga Getty Image. Solusinya sebenarnya pernah gue buat videonya di channel YouTube ini. Salah satunya adalah kalian mengupload foto-foto yang diambil dengan skill fotografi. Jadi ini banyak kesalahan teman-teman yang mau daftar di iStock dan juga Getty Image. Foto yang disubmit ketika mendaftar itu fotonya suka ngasal. Jadi memang mungkin dasarnya emang nggak pernah belajar ilmu fotografi, jadi stok foto yang dimiliki ya seadanya dan itu yang dipakai. Nah, kalau mau jualan foto di iStock dan Getty Image itu kualitasnya memang harus yang bagus. Dan gue pernah bikin video, salah satunya teman-teman kalau mau ngupload foto yang temanya lifestyle, foto yang ada orangnya, kemudian di foto dengan konsep candid gitu ya, entah dia misalnya lagi nelpon tapi nggak ngelihat ke kamera, jadi pura-pura aktivitas daily activity, kemudian candid dan ya itulah, kalian harus punya ilmu fotografinya karena ketika motret pakai ilmu fotografi dan tidak, itu hasilnya akan sangat-sangat berbeda. Nah, teman-teman coba dievaluasi deh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget sebenarnya, tapi semoga aja bisa kejawab semua ya. Kalau enggak, nanti di live streaming episode 2 kita akan jawab-jawab lagi pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Oke, ini nggak semua gue jawab karena banyak pertanyaan sebenarnya udah dijawab. Oke, ini dari Doni_Gen Z. Cara menentukan judul biar diterima microstock. Cara menentukan judul ini berarti deskripsi ya. Deskripsi foto itu ada dua jenis. Satu deskripsi foto untuk foto
komersial, dan satu lagi untuk foto editorial. Untuk foto komersial sebenarnya simple. Kalian hanya menuliskan atau mendeskripsikan foto kalian tuh isinya apa. Jadi jangan sampai kalian membuat deskripsi dengan bahasa yang puitis, romantis, dan seterusnya dengan kiasan-kiasan, tapi literally yang di foto, yang objek-objek yang ada di foto itu tuh apa aja. Nah, itu yang kalian sebutkan. Misalnya kalian mau jual foto HP di atas meja, ya udah bilang aja. Ini dalam bahasa Indonesia dulu ya, nanti tinggal kalian translate ke bahasa Inggris. Sebuah handphone berwarna hitam berada di atas meja. Mejanya meja kayu gitu. Sebuah handphone berwarna hitam berada di atas meja kayu. Diambil dari atas, top view atau flat lays dan seterusnya. Itu untuk foto komersial. Untuk foto editorial, formatnya agak berbeda dan agak nggak ribet sih sebenarnya. Cuma ada aturan baku aja. Pertama, teman-teman harus menyebutkan nama kota, kemudian nama negaranya, lalu tanggal diambil fotonya itu kapan, kemudian kalian jelaskan. Kurang lebih kayak tadi penjelasannya. Misalnya kalian mau jual foto HP iPhone di atas meja. Nah, kalian pertama harus disebutkan dulu nama kotanya. Tangerang Selatan, koma Indonesia, kemudian tanggalnya, kemudian kalian tuliskan sebuah smartphone atau iPhone tergeletak di atas meja kayu di Tangerang Selatan, koma Indonesia atau Banten, Indonesia. Selesai. Itu untuk foto editorial. Oke, sekarang kita ke chatbox ya. Ini biar selang-seling nanti, biar teman-teman bisa dapat solusi atau dapat jawaban beberapa pertanyaan kalian yang sekarang lagi nonton. Dari M.R. Husaini, Bang, sekarang di Shutterstock bisa unggah gambar AI atau tidak? Soalnya di pencarian Shutterstock ada jenis gambar AI generator. Saat ini di Shutterstock itu masih belum boleh untuk menjual foto AI. Ini penting, jangan sampai kalian menjual foto AI di Shutterstock karena secara aturan masih tidak boleh. Kenapa bisa ada foto AI di Shutterstock? Karena Shutterstock sendiri punya yang namanya AI Generative Tools. Dia punya AI generator sendiri. Jadi kalau customer mereka, perusahaan atau individu mau menggenerate foto AI, bisa langsung di websitenya Shutterstock. Jadi nggak di Midjourney, di Adobe Firefly dan seterusnya. Tapi Shutterstock sendiri bisa. Makanya ada foto-foto AI di Shutterstock. Kemudian dari Yusril D.N, apa website tergacor untuk upload foto AI? So far udah berapa bulan ya? Mau 6 bulan deh kayaknya. Gue jualan foto di Adobe Stock, foto AI, dan itu yang paling rame. Microstock yang bolehin foto AI itu ada berapa ya? Ada sekitar 7 mungkin lebih. Dan sejauh ini si Adobe Stock yang paling rame. Kemudian dari bentar. B9 Takahiro, bahas di Shutterstock tentang earning summary, subscription, on demand, enhance, single, dan other. Oke, ini yang disebutkan barusan ini adalah jenis-jenis lisensi. Jenis lisensi di Shutterstock. Jadi Shutterstock itu dan juga Microsoft yang lain punya paket-paket penjualan. Kita ngomongnya gampangnya tuh paket-paket penjualan atau yaitu lisensi penjualan yang harganya beda-beda, kualitasnya beda-beda, dan jumlahnya juga beda-beda. Subscription itu biasanya murah, harganya murah dan kita dapatnya murah juga. Yang mahal tuh kalau nggak salah enhance, lupa satu lagi apa ya, lupa, ada yang mahal tuh. Jadi si customer Shutterstock ini bayarnya mahal ke Shutterstock dan kita dapatnya juga jadi besar. Itu cuma jenis-jenis lisensi aja.
Klik a snap lebih cepat laku atau enggak, atau sama aja daripada Shutterstock? Dari Ella Zil. Klik a snap ini gue pribadi sangat tidak merekomendasikan karena model bisnisnya agak beda dengan microstock pada umumnya. Yang murni microstock tuh kayak Shutterstock, Adobe Stock, iStock, Getty Image, Dreamtime. 500px 500px itu dia sebenarnya masih muda umurnya, jadi bukan web lama. Dia posit foto itu masih alami juga, itu yang murni. Kalau klik a snap agak aneh. Gue pernah bahas sebenarnya, pernah review di channel YouTube ini, nanti kalian cek ya. Nanti siapa? Ella, coba cek deh. Dari Alvin Akbar. Khususnya buat untuk Adobe Stock. Apakah optimasi link aset yang dijual terus upload video reviewnya di Pinterest? Apakah oh ya, ini pernah gue mau riset sebenarnya, dan gue pernah melakukan, cuma emang gak gue lanjutin. Jadi kita nge-share link-link portofolio kita di Pinterest. Kalau dulu karena bisa dilacak ya, kebetulan gue banyak jualan di Getty Image, dan itu ada analitiknya seberapa banyak yang view. Kemudian sekarang kan udah nggak ada ya, udah hilang analitik itu, jadi kita nggak tahu. Dulu gue sempet mau ngeriset itu, jadi semua foto-foto, bukan semua ya, banyak, udah lumayan banyak foto-foto yang gue share di Pinterest, berharap orang ngelihat di Pinterest dan seterusnya dilihat. Kalau secara logika sih iya, itu meningkatkan views. Tinggal nanti coba dipelajari strategi posting di Pinterestnya dah. Karena kan tiap sosmed pasti ada semacam trik algoritmanya dan seterusnya. Coba kalian pelajari gimana cara posting yang benar di Pinterest. Oke, kita lanjut, tapi sebelumnya kita iklan dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Dari Halem, apakah cara upload foto editorial di Getty Image itu sama dengan di Shutterstock? Selalu di reject. Oke, beda. Cara upload foto editorial di Getty Image atau di iStock itu beda sama di Shutterstock. Kalau Shutterstock kita tinggal upload aja, terus nanti di additional infonya kita tinggal checklist. Tapi kalau Getty Image dan juga iStock itu kita nguploadnya harus lewat website, tidak bisa lewat aplikasi. Dan ketika kita membuat batch di iStock atau Getty Image lewat website, itu pilih yang editorial, jangan yang kreatif. Bedanya di situ. Dari Nuraini Mujahid, bagaimana cara menemukan ide yang bisa untuk foto di Shutterstock? Kadang suka bingung. Oke. Ini buat teman-teman yang mungkin gak bisa ide mau nyetok foto apa lagi. Sebenarnya mayoritas microstock agensi atau juga platform jualan foto itu mereka suka merilis foto-foto atau tema foto yang lagi banyak dicari di marketnya mereka. Untuk Shutterstock sendiri, kalian coba search di Google Shutterstock The Shoot List atau Shutterstock Content Brief. Di halaman itu, di dua halaman itu adalah tema-tema foto yang lagi banyak demand-nya, lagi banyak permintaannya oleh customer mereka. Nah, diikutin aja tema-tema yang ada di halaman The Shoot List dan juga halaman content briefnya Shutterstock. Kemudian dari Sugiono Al Baihaqi,
Faktor apa saja yang menentukan murah mahalnya harga sebuah foto di microstock? Oke, ini juga sebenarnya sempat lumayan detail. Gue pernah bikin videonya di channel YouTube ini. Nanti kalau pengen jawaban yang lebih detail, coba dicek ya. Jadi yang menentukan harga itu yang pertama adalah ini harga yang kita dapat ya. Yang pertama adalah bentar deh. Oh, microstock ya. Kalau Shutterstock itu berdasarkan level. Level yang pertama tuh berdasarkan level status kontributor kita. Kalau kita berhasil ngejual foto antara 1 sampai 100, kita dapat royaltinya 15%. Nanti naik ke 101 foto yang terjual, naik jadi 20%. Itu pengaruh satu. Yang kedua adalah si customer itu beli dengan lisensi yang mana. Tadi kan udah sempat tuh kita bahas, ada subscription, ada on demand, ada enterprise. Enterprise tuh yang paling mahal kalau nggak salah, enterprise di Shutterstock itu yang paling mahal. Nah, semakin mahal paket yang dibeli oleh customer, semakin besar uang yang akan kita dapatkan. Kira-kira itu yang mempengaruhi apa ya, uang yang akan kita dapatkan dari penjualan foto. Nah, buat teman-teman yang gue ingetin, buat kalian yang bingung atau juga baru pengen banget mulai jualan foto di internet dan belum tahu mulainya dari mana, step by stepnya apa yang harus dilakukan, aturannya seperti apa, gue punya produk digital yang teman-teman nanti bisa beli. Ini ada bonus, kalian kalau beli ebook ini dapat atau juga otomatis join ke private group Telegram Microstocker Indonesia, Microstock Indonesia, dan di sana banyak ratusan teman-teman yang lain yang udah juga mulai jualan foto di internet dan kita bisa diskusi di sana. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih banyak yang tanya. Oh, oke, ini yang terbaru nih, ini cukup banyak nih yang tanya ke gua di Instagram. Dari Lili Nur Khalida. Yang mempengaruhi foto kita masuk data licensing itu lebih ke kualitas fotonya atau description atau keywordnya. Nah, data licensing itu ini kita ngebahas overview dulu ya, bukan langsung ke jawabannya, tapi gue mau jelasin ke teman-teman tentang data licensing. Mungkin kalian masih ada yang belum nonton videonya atau belum ngeh tentang data licensing ini. Data licensing atau sebenarnya nama produknya adalah dataset. Itu salah satu produk baru di Shutterstock. Dia launching akhir tahun lalu 2023. Jadi saat ini market di Shutterstock tuh ada dua, market reguler dan juga market data licensing. Kalau reguler itu foto-fotonya digunakan untuk berbagai macam kebutuhan, untuk di brosur, di media, dicetak dan seterusnya, yang umumnya, yang pada umumnya. Nah, data licensing itu foto-fotonya dibeli untuk digunakan melatih computer vision namanya. Jadi di perusahaan, kan teman-teman udah tahu ya sekarang ya, teknologi AI itu udah berkembang pesat banget, lintas sektor dan juga lintas industri. Si teknologi AI ini akan semakin pintar kalau dia di feeding, kalau dia dikasih makan berupa data-data, entah apalah, pokoknya datanya macam-macam. Salah duanya adalah data metadata dan juga data foto dan juga video yang mereka beli di Microstock agensi kayak Shutterstock. Getty Image juga sama, dia juga ngejual. Adobe Stock juga kalau nggak salah sama juga. Nah, data licensing ini adalah foto-foto kalian yang sebenarnya jelek
secara visual dan tidak layak untuk dijual di market regulernya Shutterstock. Yang tadi tuh paket subscription, on demand dan seterusnya sebenarnya nggak layak buat dijual di sana. Tapi sama Shutterstock dimanfaatkan dan dijual dalam bentuk gelondongan, dalam bentuk dataset, dalam bentuk bank data. Yang mempengaruhi adalah tentu saja di visualnya, di kualitas fotonya, bukan masalah deskripsi dan juga keywordnya, bukan yang menyebabkan foto kalian masuk ke data licensing atau juga dataset. Kurang lebih kayak gitu. Jadi bedanya kalau foto yang approved biasa dia masuk ke market reguler, dijual masuk ke paket subscription, on demand, enterprise dan seterusnya. Kalau data licensing dia dijual secara gelondongan, secara bank data dan seterusnya untuk kebutuhan melatih AI computer visionnya si para perusahaan-perusahaan besar itu. Apakah ada uangnya data licensing? Ada uangnya juga. Karena memang cara jualnya beda dengan data, dengan foto, dengan market yang reguler, maka perhitungannya akan cukup banyak berbeda. Beda banget dari yang market reguler. Kalau market reguler tuh ya itu kita pakai prosentase dapatnya 15%, 20% dan seterusnya sampai mentok di 40% atau 45% gitu ya di level 6. Kalau data licensing itu sejauh ini nggak ada transparansi untuk hitungannya. Jadi Shutterstock sendiri memang nggak merilis gimana cara ngitungnya. Plus di Getty Image juga sama, banyak kontributor yang nanya ini perhitungannya gimana, data kita yang mana aja yang dipakai sama si perusahaan-perusahaan itu tidak ada datanya, mungkin karena rumit banget ya. Jadi ya sebaiknya memang kita nggak fokus di berapa foto mana yang masuk atau yang terjual di data licensing dan seterusnya. Tapi itu tetap ada. Kalau dulu 6 bulan sekali dapatnya cairnya. Kalau sekarang nggak tentu, bisa 2 pekan sekali, sepekan sekali, tergantung data kita dipakai sama si perusahaan itu atau enggak. Kurang lebih kayak gitu untuk data licensing. Gua lagi siapin videonya untuk data licensing sebenarnya. Untuk video data licensing nanti teman-teman bisa tonton videonya di channel YouTube ini. Buat yang belum subscribe, nanti subscribe dulu channelnya. Data licensing juga ini gue inget karena gue kemarin sempet nanya di IG story. Ini banyak teman-teman yang ternyata setelah gue tanya-tanya apakah pernah belajar fotografi, karena kan kalau kita mau sukses jualan foto di internet, di microstock agency, kalian nih harus atau wajib buat belajar fotografi. Kan produk yang mau kita jual kan foto ya, jadi mustahil banget kalian bisa sukses atau bisa gede gitu ya pendapatannya di microstock ini kalau kalian tidak bisa membuat produknya, tidak bisa motret. Ya motret mungkin bisa tapi nggak tahu cara motret yang benar. Dan setelah gue tanya-tanya ternyata cukup banyak teman-teman yang nggak tahu sama sekali gimana cara motret yang benar. Jadi dia cuma punya kamera HP gitu ya, dan ya motret aja semaunya tanpa pakai teknik fotografi yang benar. Terus ada juga yang udah belajar tapi ternyata belajar dasar banget, karena pas gua lihat fotonya itu kayak orang nggak belajar fotografi gitu ya, nggak ada komposisinya, angle-nya, kemudian objek apa aja masuk ke dalam foto itu. Jadi point of interest-nya tuh nggak kuat sama sekali. Itulah kenapa foto kalian masuk ke data licensing. Dan baru-baru ini sebenarnya, kalau dulu pas data licensing di launching itu semua foto bakal di-approve sama Shutterstock, cuma masuknya ke data licensing yang jelek ya, foto jelek. Tapi sekarang ini udah mulai ada kebijakan baru, foto-foto yang jelek dalam artian ada noise-nya, kemudian ada artefaknya, compression artefak dan seterusnya, posterize juga, itu bakal tetap ditolak sama Shutterstock dengan alasan quality standar, does not meet our minimum quality standard. Itu salah satu alasannya. Nah, gue coba kasih solusi ya ke teman-teman semua yang memang pengen mulai belajar jualan foto di internet, kemudian nggak punya basic sama sekali dengan fotografi.
Di bulan depan, awal bulan depan gue mau bikin webinarnya. Webinar buat teman-teman belajar dasar fotografi yang teman-teman bisa nanti pakai device-nya bisa pakai smartphone. Gua akan coba simulasi gimana cara motret pakai smartphone mulai dari dasarnya, itu akan kita bahas semua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Kebunku Sirila. Lebih laku foto objek manusia atau objek barang? Ini khususnya di Getty Image dan juga iStock. Shutterstock juga kalau lihat di content briefnya lebih merekomendasikan foto-foto manusia, tema lifestyle, daily life dan seterusnya. Nanti temanya mengikuti, tapi selalu ada objek manusianya. Jadi gue pribadi memang di Getty Image saat ini kalau prosentase nyetok saat ini tuh lebih banyak foto-foto yang ada objek manusianya. Itu memang di konsep ya, jangan editorial. Apakah boleh jual foto editorial? Ya boleh-boleh aja, tapi ya sebenarnya market komersial tuh lebih gede, dan industrinya, industri kreatif itu butuhnya foto komersial, foto orang yang ada dokumen rilisnya, model rilis, properti rilis dan seterusnya. Kalau foto editorial biasanya dipakai sama media-media. Dan secara logika foto-foto editorial itu karena memang penggunaannya cuma pelengkap berita di media cetak atau portal online gitu ya. Secara logika sih dia nggak butuh resolusi yang gede. Tapi kalau komersial, karena umumnya untuk komersil, entah foto produk dan seterusnya, dia kemungkinan besar bisa dapat atau juga si customernya butuh foto yang resolusinya gede. Dan kalau resolusinya gede itu harganya lebih mahal. Entah yang tadi enterprise dan seterusnya, itu salah satunya yang membuat foto kita dapat lebih mahal. Gitu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari bentar, ini sambil ya, ini cukup banyak yang nanya. Sukamoto Desu, mumpung sebentar lagi 17-an, hunting tema 17 atau upload foto lama tentang 17. Ya, jadi salah satu tema foto yang bisa kalian ambil untuk dijual ke internet adalah tema hari kemerdekaan. Bisa 17-an, hari kemerdekaan Indonesia. Atau di Agustus ini sebenarnya bukan cuma Indonesia yang merayakan hari kemerdekaan, Malaysia juga. Malaysia kalau nggak salah tanggal 8 ya, atau tanggal berapa gitu ya, nanti kalian coba googling deh. Malaysia, Singapura, Indonesia kalau nggak salah sama tuh di Agustus. Dan itu semua bisa kalian bikinin tema fotonya, stok fotonya. Nah untuk event kayak 17-an, Halloween, apalagi Thanksgiving dan seterusnya, pokoknya event-event yang berulang-ulang, Ramadan termasuk, rekomendasinya kalau kalian mau nyetok foto-foto tersebut di 1 atau 2 bulan sebelum event itu event itu dilaksanakan. Kalau Agustusan berarti idealnya kalian itu mulai nyetok di Juli ya, Juni, Juli, Agustus, supaya nanti foto kalian kan proses review tuh kadang cepat kadang lama ya. Di Adobe Stock tuh bisa lama banget. Adobe Stock itu bisa 2 bulan. Nah jadi teman-teman untuk mensiasati itu supaya kalian nggak udah capek motret tapi ternyata udah kelewat gitu karena reviewnya lama, kalian untuk Agustusan idealnya nanti di bulan Juni atau Juli. Jadi tahun depan kalau mau ngupload, mau memang sengaja mau jualan foto yang tema Agustusan, yaitu di bulan Juni atau Juli lah. Kemudian kalau yang sekarang ya udah kalian upload aja, nothing tulus aja.
Semoga tahun depan stok 17-an kalian udah jadi banyak. Jadi ya udah tinggal nambah lagi aja. Kita lanjut lagi. Untuk ilustrasi ya ini dari Via Lactea Design. Untuk ilustrasi apakah harus vektor? Bisa tidak JPEG? Bisa aja sih sebenarnya. Tidak dibatasi. Untuk yang pilihan ilustrasi gitu bisa yang kayak DI, digital imaging, penggabungan 2-3 gambar kemudian jadi satu gitu ya. Foto ilustrasi itu bisa masuk juga ke pilihan foto ilustrasi. Kemudian dari Raka Shardi, sampai saat ini masihkah kamu upload foto di suatu platform? Platform apa aja? Gue pribadi sebenarnya paling rajin regulernya tuh jualan di Getty Image. Karena kebetulan di situ eksklusif kontributor. Jadi foto kalau udah dijual ke Getty Image nggak boleh dijual ke tempat lain. Getty Image ya, bukan iStock by Getty Image. Nah, kemudian di agensi yang lain itu biasanya cuma foto-foto yang di reject sama Getty Image atau foto iseng atau foto pakai HP gitu lagi jalan. Nah, itu biasanya baru dijual ke agensi yang lain, Shutterstock, iStock dan seterusnya. Termasuk foto AI, paling kalau foto AI cukup rajin di Adobe Stock, Dreamtime, 123RF untuk foto AI. Nih dari Mas Syahid Ali. Apa benar kata orang Dreamtime itu kayak tempat sampah? Soalnya foto yang ditolak Shutterstock dan lain-lain tapi keterima di Dreamtime. Kalau diibaratin sama tempat sampah mungkin terlalu ekstrim kali ya. Ya Dreamtime memang lebih tidak begitu ketat ya masalah standar. Jadi banyak foto-foto yang tidak diterima sama Shutterstock dan seterusnya, sama Dreamtime diterima. Marketnya memang gue pribadi ngelihat nggak sebesar Adobe Stock, nggak sebesar Shutterstock atau juga Getty Image, iStock. Dreamtime ini agak sepi. Cuma memang enaknya sekarang udah bisa jual foto AI. Lumayan laku, cuma foto AI gue paling laku memang di Adobe Stock sih. Dreamtime udah ada yang laku, 123RF ada juga yang laku, cuma paling laku di Adobe Stock. Faisal Ical, jasa fotografi kedepannya itu kira-kira masih bisa bertahan lama nggak bang? Bisa sih sebenarnya. Gue sih yakin fotografi itu tetap akan masih lama, walaupun ya gue nggak tahu umurnya sampai kapan dan kemungkinan sih apa ya? Model bisnisnya aja yang sedikit berubah. Kalau dulu motret pakai film, kemudian dicuci gitu ya, kemudian pindah ke digital. Kalau sekarang kemudian dari digital kemudian ada software editing yang bisa DI ngeditnya macam-macam. Kalau sekarang dengan bantuan teknologi AI jadi lebih mudah lagi. Cuma kalau fotografinya sendiri tetap ada sih, tetap ada marketnya dan tetap akan bertahan. Tinggal pintar-pintar kalian ya, pintar-pintar kalian nyari klien, pintar-pintar kalian ya masarin, marketingin jasa-jasa fotografinya. Muhammad Labib, ada voucher diskon nggak buat e-booknya? E-book ya? Kayaknya nanti gue bikinin deh, khusus nih. Ini kan ada yang request, nanti gue bikinin voucher diskon untuk e-book. Pengumumannya di IG aja ya, di IG story supaya nanti lebih proper lah gue bikin pengumumannya. Voucher diskon untuk e-book. Oke. Kita pindah lagi ya ke ini ya, ke channel Telegram, channel Instagram, karena ini banyak banget yang nanya. Dari 12021 i di Instagram, bagaimana cara mengupload hasil karya AI di Dreamtime? Karena ada dua opsi. Untuk mengupload foto AI di Dreamtime sebenarnya sama dengan foto biasa, hanya saja kan dia ada 3 kategori itu ya. Ada 3 kategori yang harus kalian isi. Nah, salah satunya harus kategori yang AI.
gue lupa persisnya nama kategorinya apa, tapi kurang lebih di ilustrasi dan clip art kalau nggak salah. Terus di situ ada pilihan AI. Dua kategorinya bebas. Jadi cuma itu aja yang membedakan mana foto AI dan juga bukan foto AI. Itu di Dreamstime. Dari Heru_NIII, apakah foto yang sudah di approve tapi tidak laku itu akan hilang? Enggak. Ini gua nggak tahu nih. Dia nanya di Shutterstock, tapi kemungkinan sih di Shutterstock ya. Foto-foto yang sudah di approve itu tidak akan hilang. Mungkin di 3 tab upload, tab review, tab apalagi pending, itu akan hilang setelah 21 hari. Tapi sebenarnya foto itu cuma berpindah aja, tidak hilang. Kalau yang approve biasa, approve market reguler, dia akan pindah ke folder image atau juga katalog manager. Kemudian kalau yang approve data licensing, dia pindah ke data katalog. Atau gua keliru ya, data katalog kalau nggak salah, dia cuma pindah aja. Kalau di 3 tab itu memang akan hilang setelah 21 hari. Dari Work with Cicul, missing model release itu kenapa? Missing model release artinya foto tersebut butuh yang namanya model release. Ini pertanyaannya harusnya gue selalu minta screenshot sih biar lebih jelas yang dia maksud missing model release itu penolakan atau dia ngebaca di foto yang udah di approve, karena itu dua hal yang berbeda. Ya kurang lebih gitulah. Kalau foto itu ditolak, ada alasan missing model release, berarti foto itu butuh yang namanya dokumen release berupa model release tadi itu. Oke nih, ini penting juga nih. Satrio AJII underscore apa sih? Bukan underscore. Iya underscore ya. Oh, iya underscore. Cara biar semangat posting foto Mas. Belum ada yang laku fotonya. Sebenarnya cara gua bisa bertahan lama, kan gua sebenarnya bukan fotografer profesional ya. Cuma hobi dan ya senang motret lah. Cara agar kita bisa lama gitu ya napasnya di jualan foto ini adalah jadikan fokus di motretnya, fokus di belajar fotografinya, fokus di motretnya, bukan fokus di jualan fotonya. Jadikan jualan fotonya itu cuma bonus aja, cuma kayak iseng-iseng lah, daripada fotonya di upload ke sosmed, cuma dilihat orang, cuma di like, cuma di komen, ya jual aja ke internet, siapa tahu ada yang laku. Nah kalau kalian fokusnya di motretnya, di belajar fotografinya, itu kan lama-lama skill fotografi kalian kan akan meningkat ya, hasil atau juga kualitas foto kalian. Kalau skillnya bagus juga kualitasnya akan meningkat. Nah itu yang nanti bonusnya tuh makin gede. Bonus iseng-isengnya diupload ke Microstock itu akan gede. Itu nggak berasa tiba-tiba kita punya set digital portofolio udah 1.000, 10.000 gitu ya di Shutterstock, dan itu akan signifikan sekali income atau pendapatan yang akan kita dapatkan. Oke, kita lanjut lagi. Dari Sahzada.arkan, foto yang kita kirim di satu platform apakah boleh disubmit di platform lain? Jawabannya adalah boleh. Sebenarnya kata kuncinya adalah apakah foto-foto kita di sebuah platform itu eksklusif atau tidak. Misal gue di Getty Image itu kan kontraknya adalah eksklusif, jadi foto-fotonya tidak boleh dijual ke tempat lain. Tapi kayak di Shutterstock, Adobe Stock, iStock, Dreamstime, Deposit Photo itu non eksklusif. Jadi fotonya boleh kalian jual lintas platform. Foto yang kalian upload di Shutterstock boleh kalian upload juga di Dreamstime, di mana lagi, IM, Deposit Photo, Adobe Stock dan seterusnya gitu. Jadi boleh foto yang sama boleh kalian upload dengan deskripsi yang sama, dengan keyword yang sama. Kita lanjut ke kira-kira bisa nggak ya upload ulang foto dari akun satu
satunya yang diblokir SS. Dari Gazel underscore 2808. Ini kalau saran dari gue sih tunggu dulu ya. Kalau memang banding dulu deh, coba banding dulu. Ini banyak teman-teman yang nge-DM gue yang ditolak itu, bukan ditolak, di disable akunnya. Coba banding dulu, jelasin ke Shutterstock kalau memang fotonya itu bukan hasil colongan gitu ya, memang foto karya sendiri. Jadi jangan langsung bikin akun terus upload lagi, khawatirnya malah berulang lagi dan kalian malah di ban permanen orang-orangnya gitu ya, bukan akunnya. Umu Atka underscore air. Di antara aplikasi jualan foto apa yang paling simple? Aplikasi jualan foto yang paling simple sebenarnya nggak ada, semuanya ribet. Balik lagi ke kita sebenarnya. Balik ke kita mau atau juga siap buat belajar atau tidak. Shutterstock menurut gue paling simple, paling user friendly. Dia bahasa Inggris. Nah kalau teman-teman yang terkendala bahasa Inggris ya mau nggak mau kan harus belajar kan, tetap kan. Nggak bisa lagi nunggu atau minta dia supaya nyiapin bahasa Indonesia, nggak gitu juga. Tapi memang kitanya harus beradaptasi dengan keadaan, dengan teknologi yang ada. Jadi ya belajar aja sih sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi ke masih di channel Instagram ya. Nggak enaknya jadi microstock underscore Kang Faiz. Nggak enaknya jadi microstock apa bang? Nggak enaknya apa ya? Kayaknya nggak enaknya kalau di Get Image karena ada pengalaman lumayan. Di Getty Image itu ada aturan customer boleh refund. Jadi di Shutterstock ada nggak ya? Kayaknya nggak ada deh. Getty Image yang lumayan parah sih. Di Getty Image itu ada aturan customer mereka itu boleh merefund foto-foto yang sudah dibeli. Jadi case-nya gini, si customer itu misalnya agensi gitu ya, desainer grafis, mereka butuh foto untuk pitching, untuk bikin annual report, buku tahunan perusahaan. Kemudian dia beli foto di Getty Image, ternyata ada revisi di tengah jalan sehingga foto yang dia beli tadi itu tidak dipakai sama dia. Nah itu boleh dibalikin. Nah kan kita sebenarnya udah dapat laporan kalau foto kita terjual ya, dan lumayan harganya. Terus tiba-tiba bulan berikutnya ternyata nggak jadi, di refund, dibalikin, ya jadi minus pendapatan kita di Getty Image. Dan gue pribadi udah lumayan tuh, totalnya kalau nggak salah ada 270-an US dollar deh kalau di in total ya, dalam beberapa tahun ya, 1 atau 2 tahun gitu ya, yang ada aturan itu. Dan ya lumayan, gak enak sih itu doang sih. Yang lain sih enak-enak aja sih. Karena ya itu, gue yang tadi sempat gue mention, nothing tulus aja, iseng-iseng berhadiah aja, nggak dikejar harus upload tiap hari ya. Karena emang niatnya fokus di fotografinya, karena seneng motret, hobi motret. Jadi ya udah, make it simple. Kita lanjut ke chat ya. Chat live chatnya. Bentar. Okim Fish. Generator AI paling bagus pakai apa? Sejauh ini gua baru pakai berapa ya? Midjourney, Adobe Firefly, Bing pernah pakai juga, cuma nggak lama. Karena gue pakai itu Midjourney sih paling bagus. Gua nggak tahu, terakhir gua ngobrol sama Mas Daniel, Stable Diffusion katanya bagus banget, cuma gue belum pernah nyobain tuh. Ya so far yang gue pakai tuh Midjourney udah lumayan oke sih buat jualan foto AI di microstock. Diana Bakhtiar, data licensing ya. Data licensing tadi udah jelasin ya, nanti coba rekaman video live-nya ditonton lagi deh. Oke, ini ada lagi nih, Sugiono Albayhaqi. Secara umum, apakah usia foto sejak diupload akan menentukan apakah foto tersebut masuk dalam list hasil pencarian? Foto lama dan foto baru menentukan urutan hasil search.
Enggak sih, yang info gue dapat sih enggak berpengaruh. Yang berpengaruh di hasil pencarian itu adalah deskripsi dan yang paling penting tuh keyword. Keyword itu adalah yang paling penting, yang paling mempengaruhi foto tersebut muncul di pencarian di top search. Jadi kalau ngasih keyword tuh jangan ngasal gitu ya, jangan semaunya, ada aturannya. Nah di ebook itu gue bahas ada 5 metode teman-teman ketika mau menentukan keyword sebuah foto agar dia nanti muncul di pencarian. Kalian nanti baca aja di ebooknya. Oke, ini sambil gue baca ya teman-teman. Silakan kalian kalau ada yang mau ditanyakan atau request atau juga curhat boleh di chat box. Nanti kalau memang bisa gua akan bikin videonya kalau kalian mau request dibuatin video apa gitu. Via Lachtea Design. Kira-kira tahun ke berapa rutin payout di Microstock? Ini sebenarnya nggak ada juga patokannya ya. Kayak portofolio keberapa atau foto yang approve keberapa baru bisa laku. Nggak ada aturannya. Balik lagi nanti kesiapan kalian dengan stok foto yang berkualitas, kemudian seberapa banyak foto kalian yang sudah di approve, itu yang menentukan sih. Cuma ya memang tidak ada kepastian gitu ya. Kalau udah 1.000 pasti laku, enggak juga sebenarnya. Yang pasti semakin banyak foto kalian yang di approve masuk market reguler, semakin besar kemungkinan fotonya terjual. Semakin bagus kualitas foto yang kalian jual, itu semakin besar juga fotonya terjual dan dibeli dengan harga yang lebih mahal. Paling itu patchnya, paling itu beberapa tipsnya. Oke, kita lanjut lagi. Dari Rizkon 1983. Kalau Adobe Stock berapa lama approval image AI-nya? Di Adobe Stock ini setelah dia membolehkan kontributor yang untuk jualan foto AI di internet, itu reviewnya jadi lama. Terlama sebenarnya ada yang sampai 4 bulan. Tapi kalau aturan di platformnya sih sekitar 2 bulan, apa ya, 8 minggu ya, 8 pekan untuk review terlamanya di Adobe Stock. Itu nanti tiap kontributor tuh beda-beda tuh, beda-beda lama reviewnya, beda-beda juga limit foto yang bisa disubmit. Kalau diupload kalian ribuan pun bisa diupload, tapi untuk submitnya itu beda-beda. Kalau kontributor lama bisa sampai 500, gua tuh kayaknya di limit 500 deh, 500 foto bisa disubmit. Tapi yang baru-baru biasanya maksimal di 50 disubmit, setelah itu nunggu dulu di review. Kalau udah ada yang di review baru bisa disubmit lagi. Itu untuk Adobe Stock. Bagaimana cara bikin PayPal? Satria Widiarta. Apakah harus pakai NPWP? PayPal itu nggak harus pakai NPWP. Gua tutorialnya pernah bikin di channel YouTube ini. Nanti ditonton lagi gimana cara bikin PayPalnya. Cuma ada aturan baru di PayPal. Kalau dulu kita bisa transfer ke e-wallet, ke Dana, OVO, GoPay dan seterusnya. Tapi sekarang udah nggak bisa. Terakhir mau transfer ke Dana tapi di refund. Sayangnya ada potongannya sekitar berapa ya, 50 ribuan sekian deh kayaknya potongan refundnya. Jadi kalau kalian bikin akun PayPal, pencairannya jangan lewat e-wallet tapi lewat bank yang di kartunya itu ada logo Visa atau Mastercardnya. Kalau kalian pakai BCA pastikan ada logo Mastercard, jangan yang GPN. GPN tuh nggak bisa dipakai untuk pencairan uang di PayPal. BSI, Mandiri, BRI dan seterusnya.
Tutorialnya ada di channel YouTube ini, nanti dicek lagi. Oke, kita lanjut lagi. Ini dari Ani_motret. Kalau foto ilustrasi sebaiknya di save jadi file format JPEG atau PNG. Kalau mau dijual di Shutterstock wajib .jpeg. Atau kalau bikinnya pakai CorelDRAW, Adobe Illustrator dan seterusnya, yang vektor-vektor itu boleh di save juga di .ips. Kalau di Shutterstock tidak bisa menjual foto dengan format PNG. Kalau di Adobe Stock bisa pakai PNG. Foto sudah di approve. Ini dari Willy Witono. Foto sudah di approve tapi nggak ada terjual. Nggak ada yang terjual. Caption ngaruh nggak? Caption ngaruh. Ngaruh di pencarian. Bukan apakah foto itu nanti dibeli atau tidak. Foto dibeli atau tidak itu pertama kebutuhan konsumen, customer, dia butuh foto itu atau tidak. Kedua kualitas foto sih. Kualitas foto pengaruh banget. Pengaruh apakah foto kalian bakal diterima, bukan bakal terima, ya terima juga ataukah yang terjual atau tidak. Ahmad.gallery, apakah ketika stok foto sudah 1000 akan mempengaruhi jumlah download? Secara logika iya, walaupun faktanya realitanya belum tentu juga. Balik lagi nanti kualitas fotonya, kualitas deskripsi dan juga keywordnya sampai foto itu muncul di pencarian. Ari.hamim, street foto jika brand dihapus dan muka di blur bisa masuk komersial? Bisa. Secara aturan bisa. Secara aturan bisa. Jadi kalau ini udah nyetrit biasanya udah paham sih teknis panning misalnya atau juga motion blur itu bisa banget masuk komersial walaupun nyetrit ya. Upload berkala foto di SS sebaiknya harian, mingguan atau bulanan? Santi Yulia, sebenarnya nggak ada aturan sih, mau pekanan, mau bulanan, mau harian boleh. Yang penting ada yang diupload. Gue pribadi nggak pakai tiap hari harus ngupload, tiap pekan harus ngupload. Cuma pas ada stok fotonya aja, ada waktu luang buat motret, ada stok fotonya ya udah di upload, dijual fotonya. Oke, ini udah 1 jam lebih ya kita live streaming perdana. Mohon maaf kalau masih agak kagok live streamingnya. Kemudian kualitasnya juga mungkin delaynya cukup lama kelihatannya. Semoga dari obrolan 1 jam ini ada yang bisa kalian dapatkan informasinya tentang jualan foto di internet. Sekali lagi terakhir, buat kalian yang mau belajar jualan foto di internet yang lebih terstruktur supaya kalian gak bingung ya harus ngapain dulu, harus apa yang harus dipelajari dulu, kalian bisa beli e-booknya. Ini gua jualnya di link.id /Fajrulisme.
Kita akan di sana akan dibahas tema foto yang banyak dicari di internet. Kemudian gimana cara menulis deskripsi foto yang benar. Terus cara membuat keyword. Ini belum pernah sama sekali gue bahas di sosmed. Cuma pernah gue bahas di kelas jualan foto pernah. Jadi di ebook ini ada 5 metode yang bisa teman-teman pakai. Kemudian cara membedakan jenis foto yang dijual. Ini penting banget supaya kalian nggak salah fotonya ditolak gitu ya, karena editorial caption dan seterusnya. Jenis-jenis dokumen rilis dan juga formulir pajak. Dan juga beberapa hal lain yang jadi fundamental kalau kalian mau jualan foto di internet. Yang mau beli kalian buka aja halamannya link.id_fajrulisme_fajrulisme. Kemudian juga tanggal 1 September gue mau bikin basic microstock fotografi buat teman-teman yang ngerasa belum sama sekali belajar ilmu fotografi dan mau mulai jualan foto di internet. Kalian join aja. Ini bakal seru banget. Kita akan belajar mulai dari yang dasar-dasar, mulai dari segitiga exposure, komposisi, angle, teknik-teknik motretnya, kemudian setting kamera HP-nya, terus juga gimana cara motret kalau pakai HP dan seterusnya. Kalian join. Ini sebenarnya belum gue buka pendaftarannya, tapi kalian boleh isi Google Formnya dulu di bit.ly stock photo webinar. Kalian buka aja halamannya, nanti isi, atau nanti di deskripsi video juga gua kasih link-linknya biar kalian gampang. Isi dulu aja, nanti kalau udah gue launching webinarnya gue bakal japri satu-satu lewat WhatsApp. Terus episode 2 kalian boleh komen ya, mau ngebahas apa nih kita di episode 2. Episode 2 mungkin lebih ngerucut, kita bahas satu tema aja supaya nanti tiap episode bakal ada tema baru dan ya lebih fokus aja kita belajarnya lewat live streaming ini. Oke, makasih banyak teman-teman. Ini terakhir ada 53 orang yang nonton. Terima kasih kalian udah nonton sampai 1 jam, udah nemenin gua live streaming sampai 1 jam. Kita ketemu lagi di live streaming selanjutnya atau juga di channel Instagram atau juga sosmed gue yang lainnya. Sampai ketemu. Tetap semangat nyetok, jaga kesehatan.